Oke, kembali lagi di channel Galeri Farid. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, saya saranin untuk menonton videonya terlebih dahulu, agar informasi yang saya dapatkan bisa teman-teman jadikan cerminan ketika teman-teman ke terminal Kampung Rambutan pada malam hari. Sedikit informasi bahwasannya terminal Kampung Rambutan merupakan terminal yang terbilang sangat besar ya teman-teman. Di sini banyak perusahaan otobus menuju ke berbagai kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, menuju ke Pulau Sumatera. Bahkan kalau tidak salah, ada deh bis yang menuju ke Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Perjalanan dari PO Doa Ibu sendiri dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya via Cianjur menempuh jarak sekitar 250 km. Untuk lama perjalanannya sekitar 6 jam jika melewati tol Cipularang. Namun saya kurang tahu nih kalau lewat kota Cianjur. Ya mungkin bisa dibilang sedikit lebih lama sih dibandingkan kita lewat tol Cipularang. Penasaran kan seberapa lama perjalanan dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya melewati kota Cianjur? Pokoknya pantengin aja ini video ya teman-teman sampai selesai. Yuk, cekidot. Oke, kali ini waktu sudah menunjukkan jam setengah 3 pagi. Bis yang saya naiki kali ini sudah tiba di kota Cianjur, atau lebih tepatnya di depan Taman Selamat. Taman ini merupakan sebuah perempatan, dimana kalau balik lagi menuju ke Tugu Pandanwangi, kalau ke kanan menuju ke Cibeber, lurus terus ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan, kayaknya itu Jalan Ring Road kota Cianjur deh. Dan yang ke kiri arah masuk ke Terminal Pasir Hayam, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu Terminal Jebrot. Bis ini jarang masuk terminal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menunggunya di perempatan Tugu Taman Selamat ini. Dan yang turun di dekat Tugu Taman Selamat ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau nggak salah banyaknya tuh di Tugu Lampu Gentur deh. Oke, setelah ketiduran sebentar, ternyata ketika saya bangun, bis ini sudah masuk di Kabupaten Bandung Barat, atau sebentar lagi sampai di Padalarang. Oh iya, sebenarnya gak lama saya bangun, ada salah satu penumpang yang naik dari Pasar Rebo dan akan turun di daerah sebelum masuk Cianjur sih. Bentar, haus. Kayaknya masih di daerah Cipanas deh. Jadi tuh salah satu penumpang karena tidurnya terlalu pulas, jadi kebablasan turun. Harusnya turun di daerah Cipanas, malah turun deket Padalarang. Lumayan tuh, jauh banget kan. Kayaknya itu orang kecapean deh, jadi hibernasi di bis ini. Kira-kira berapa kilo ya kalau balik lagi ke Cipanas dari sini?
Larang. Oke, setelah menyusuri jalan tol Padalenyi, sekitar 30 menit lamanya, akhirnya kali ini kita sudah tiba di exit tol Cileunyi. Dikarenakan untuk ke kota Garut, Tasik hingga ke Banjar masih belum ada jalan tol yang menghubungkan ke kota tersebut setelah gerbong tol Cileunyi ini. Ya, kabarnya sih akan dibangun sampai Cilacap ya, jalan tol yang baru. Tapi gak tahu dah kapan dibangunnya. Oh iya, di sini juga jika teman-teman ingin melanjutkan menggunakan jalan tol, nantinya teman-teman akan masuk jalan tol Cisumdawu atau jalan tol yang menjadi penghubung dari kota Bandung, kota Sumedang hingga ke kota Cirebon. Bahkan akan masuk di area jalan tol Cipali. Cileunyi, bangun. Cileunyi, habis. Oke, kali ini kita sedang tertahan oleh pintu perlintasan kereta api di Nagrek. Dan kereta api yang lewat adalah kereta api Turangga yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Dan tepat di dekat pintu perlintasan kereta api Nagrek sebenarnya tidak jauh dengan lokasi dari stasiun kereta api Nagrek. Stasiun kereta api Nagrek sendiri menjadi stasiun kereta api aktif yang letaknya paling tinggi di atas permukaan laut yang ada di Indonesia. Walaupun menjadi stasiun aktif yang paling tinggi di Indonesia, stasiun Nagrek hanya melayani naik turun penumpang untuk kereta api lokal. Dan tidak ada kereta api jarak jauh yang melakukan naik turun penumpang di stasiun Nagrek ini. Dan kali ini kita sudah masuk di Lingkar Nagrek. FYI, Lingkar Nagrek dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010 untuk mengurangi kemacetan yang ada. Lingkar Nagrek sendiri menjadi jalur favorit para pemudik menuju ke beberapa kota di Priangan Timur maupun menuju ke Jawa Tengah.
Nagrek sendiri merupakan kecamatan yang lokasinya masih berada di Kabupaten Bandung. Namun kecamatan ini berbatasan dengan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Cijolang. Lingkar Nagrek juga menjadi jalur pemisah pemudik yang akan menuju ke kota Tasik, Ciamis, Banjar, dan menuju ke Jawa Tengah. Dan juga yang ke arah Garut Kota dan ke Singaparna. Walaupun sebenarnya Singaparna masuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, namun lokasinya lebih dekat melewati kota Garut. Makanya bis yang memiliki trayek dari dan menuju ke Singaparna pasti akan mampir di Terminal Guntur, terminal bis di kota Garut. Overall, untuk bis ini dengan harga Rp100.000 dari Jakarta ke Tasik masih oke sih. Karena ini tuh udah termasuk yang paling murah jika dibandingkan dengan PO bis yang satunya lagi. Dan cara pembawaan supirnya tuh gak gerasa kerusuk ya teman-teman. Dibawa tidur pun masih bisa pules sih. Apa mungkin karena kecapean kali ya? Dia enak aja kalau tidur. Kalau untuk kenyamanannya sendiri, dibilang nyaman enggak sih ya. Soalnya mobil ini belum menggunakan suspensi udara, melainkan hanya mengandalkan suspensi per daun. Jadi tingkat kenyamanan bis ini berkurang ya. Ya karena suara kriet-krietnya itu loh, lumayan bising banget.
Oke, kali ini kita telah tiba di sebuah pasar, yaitu Pasar Bandrek yang berada di Kabupaten Garut. Bandrek sendiri merupakan sebuah minuman khas Sunda yang biasa diminum ketika hujan maupun malam hari. Bandrek sendiri berbahan dasar dari jahe dan gula merah dan ditambahkan merica maupun pandan. Mungkin orang awam biasa menyebutkan minuman ini dengan nama wedang. Kalau teman-teman tinggal di kota besar, pasti udah tahu sih apa itu wedang. Pokoknya nggak beda jauh lah bandrek sama wedang. Soalnya sama-sama berbahan dasar dari jahe. Nah, kali ini kita sudah tiba di Lingkar Gentong yang sudah masuk di Kabupaten Tasikmalaya. Penamaan Gentong sendiri ternyata letaknya yang dekat dengan kampung yang berada di jalur area ini. Namanya Kampung Gentong yang berada di Desa Buniasi, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Di Lingkar Gentong juga ternyata di bawahnya tuh terdapat rel kereta api ya teman-teman, lintas Bandung menuju ke Kroya. Atau lebih jelasnya di antara petak stasiun Cipendei dan stasiun Cirahayu. Mungkin jika teman-teman suka naik kereta, pasti udah gak asing sih dengan stasiun Cipendei. Soalnya kereta apapun namanya, kereta apapun kelasnya, pasti akan berhenti di stasiun ini. Dan biasanya penumpang pada kulineran tuh. Termasuk saya sih. Setelah melewati Pasar Ciawi, kali ini kita melewati flyover Raja Polah untuk yang ke atas menuju ke Ciamis, Banjar, Pangandaran hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk teman-teman yang akan menuju ke kota tersebut bisa turun di flyover Raja Polah ini saja. Dan bis yang saya naiki mengambil jalan yang ke bawah atau menuju ke kota Tasikmalaya. Ingat ya teman-teman, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya berbeda ya. Sebenarnya kabupaten dan kota memiliki tingkatan yang sama, hanya saja dibedakan oleh pemimpinnya. Untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan untuk kota dipimpin oleh seorang wali kota. Untuk struktur pemerintahan bupati lebih sederhana dibandingkan dengan struktur pemerintahan wali kota. Dan biasanya untuk kabupaten memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kota. Fasilitas dan pelayanan publik di kabupaten juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kota.
Untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri, ibu kotanya adalah Singaparna. Sedangkan itu untuk kota Tasikmalaya berarti langsung di tingkat kecamatannya kali ya? Ya gak sih? Anak IPS mana nih anak IPS nih? Dari Tunan Jabang itu. Ada orang terturun dari Tunan Jabang ya. Dari mementas jalan Jabang itu di pom. Saya suka terkena. Itu. Iya kapol tuh pak. Milu kapol tenanan pak. Ya, ya. Ya tambahan 1.000 kan. Ambil mau bisa dia.
Oke. Pak, turun Pak. Panunya Pak. Ah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan nih. Jam 7:30. Jadi saya turunnya tuh nggak di terminal Indiang. Terminal Indiangnya tadi di sono. Saya ikut ke Pol doa ibunya nih. Saya nggak tahu alamatnya di mana ya. Soalnya baru juga ke sini. Ini kantornya di sini ada tuh. Oke, kalau gitu makasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesana dulu. Terus kemana ya? Saya juga nggak tahu sih. Mantap di polnya tuh. Charger gratis juga ada di Tasik Cikarang. Wah, Tasik Cikarang 75, Tasik Serang 175, lalu Jakarta Karangpucung. Oh, Jakarta Karangpucung ada ya? Jakarta Karangnunggal. Oh, ini nih ada layanan informasi, nomor telepon.